Nah, kalau di daerah kami, songgok satu itu bisa dilakukan ketika umur kelapa sawit kita itu sudah tinggi, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya sudah mensupport channel saya di seputaran tanaman kelapa sawit atau tanaman nilam atau di wilayah pertanian. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan kebun kelapa sawit saya. Kebetulan kemarin saya lagi suruh orang melakukan proses pruning di lahan saya ini, dan hari ini kita akan buang pelepah dari hasil pruningan tenaga kerja yang kita suruh untuk melakukan proses pruning gitu. Nah, jadi bagaimana kondisinya kita akan lihat bersama. Ini adalah tanaman kelapa sawit saya ya, sahabat-sahabat semua, dan doakan semoga kebun kelapa sawit saya ini bisa menghasilkan TBS segar yang luar biasa sehingga hasil produksi dari kebun kelapa sawit saya ini bisa maksimal gitu. Nah, ini dalam proses pruning kemarin ya, jadi saya menggunakan songgo 2 dan 3. Kenapa saya gunakan songgo 2 dan 3? Saya menjaga agar supaya pelepah dari tanaman kelapa sawit saya itu tidak terkuras habis, karena dalam teorinya dalam melakukan proses pruning ini ada pelepah yang tersimpan itu sekitar 40-an ya, mesti 40 lebih ke atas, agar supaya dalam proses memproduksi buah ya, TBS segarnya itu bisa lebih maksimal lagi gitu. Nah, sehingga kita tidak lakukan pengurasan terhadap pelepah yang ada di tanaman kelapa sawit saya gitu. Nah, sehingga dalam proses pruning yang kita lakukan ini tidak kita kuras seperti misalnya kita gantung buah, tidak seperti itu, sehingga dalam proses pruning ini kita bisa menjaga buah yang ada di pohon kelapa sawit kita. Sehingga ini kita bisa lihat ini buahnya seperti ini ya, sahabat-sahabat semua. Ini masih banyak buah yang belum besar secara maksimal, dan nantinya kita akan lakukan proses pemupukan pasca kita lakukan pruning ini gitu. Nah, sana juga terlihat alhamdulillah ada buahnya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, dalam melakukan proses pruning ini saya lakukan sudah 1 tahun ya. Jadi 1 tahun sekali saya lakukan pruning, dan tujuannya tetap agar supaya kita pada saat pengaplikasian pupuk itu bisa terserap oleh tanaman kelapa sawit kita dan tidak diserap oleh pelepah yang seharusnya sudah kita turunkan gitu. Nah, jadi ini jadi satu catatan penting buat kita dalam merawat tanaman kelapa sawit kita gitu. Nah, jadi ini juga terlihat kemarin ada pohon nangka di antara sawit kita. Ini kita sudah tebang, kita bersihkan agar supaya pelepah dari tanaman kelapa sawit kita itu bisa terbuka lebar gitu. Nah, jadi ini buahnya kita bisa lihat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah buahnya keliling. Nah, jadi dalam melakukan proses perawatan dari kebun kelapa sawit kita, itu kita mau produksi janjang jantan ya. Jadi kalau misalnya, gini, buah yang ada di pohon kelapa sawit kita kalau terkena janjang jantan ya, atau itu biasa disebut sebagai perkawinan ya, perkawinan secara alami, maka tentu buah yang akan dihasilkan itu sangat besar gitu. Nah, misalnya seperti ini di atasnya ada buah jantan, bukan buah jantan sih, itu apa namanya itu. Nah, itu sebagai proses serbuknya itu bisa membuat TBS kita itu lebih besar-besar lagi gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita mampu memproduksi janjangan laki-lakinya itu, maka tentu buah dari kelapa sawit kita akan besar. Nah, sehingga penting sekali dalam proses pengaplikasian pupuk ya, agar supaya proses perkawinan ya, nah itu terjadi secara tepat gitu, sehingga
buah yang dihasilkan nantinya itu akan besar-besar. Jadi kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, ini bisa kita jadikan contoh yang mana bahwa kalau misalnya proses pruning yang saya lakukan ini, ketika melihat kondisi tanaman saya apakah sudah tepat atau belum, monggo ayo kita diskusikan lewat kolom komentar gitu. Karena di beberapa daerah saya perhatikan ada yang menggunakan songgok satu, ya artinya itu satu buah hanya ada satu pelepah di bawah buah gitu. Nah jadi itu songgok satu. Nah, kalau di daerah kami, songgok satu itu bisa dilakukan ketika umur kelapa sawit kita itu sudah tinggi, maka itu bisa kita gunakan songgok satu. Karena kenapa? Kalau misalnya sudah songgok satu, tentu itu akan mempermudah pada saat proses pemanenan gitu. Nah, ada juga di daerah yang itu dia gantung buah. Nah, gantung buah itu maksudnya begini, dari buah itu sudah tidak ada pelepah lagi di bawahnya. Nah, sehingga pada saat proses panen itu lebih mudah lagi kalau misalnya buahnya itu digantung seperti itu. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini bisa jadi bahan diskusi kita lewat channel saya ini, yang kemudian nanti kita bisa sharing-sharing di seputaran tanaman kelapa sawit yang bisa memberikan masukan kepada kita semua sebagai petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Nah, baik, itu tadi adalah tanaman kelapa sawit saya. Dan saya berharap ini bisa jadi salah satu bahan diskusi buat kita semua dalam memproduksi TBS atau buah segar dari tanaman kelapa sawit kita. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan video saya ini, dan saya berharap kita terjalin komunikasi dan bisa sharing-sharing di seputaran tanaman kelapa sawit. Baik, terima kasih. Saya Setio Prayogo. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.